aquaponik itu juga bisa dilakukan, tapi di Turki agak susah karena kita harus nyari ikannya juga agak ribet ya. Kalau aquaponik itu kan nanam tanaman dengan ikan secara berbarengan. Jadi atasnya tanaman, bawahnya ikan. Nah, di airnya itu, sehingga kemudian itu bisa dilakukan secara bersama. Atau dengan model wall gardening. Wall gardening itu pemanfaatan dinding sebagai media penempatan untuk tanaman. Ya, jadi biasanya kalau di kota-kota itu, di Jakarta tuh ada beberapa tembok yang digunakan untuk nempelin tanaman tuh. Ya, itu namanya wall gardening itu. Biasa tanaman hias memang yang dipakai di situ. Walaupun beberapa bisa kita pakai di tembok belakang rumah, misalnya daripada tembok belakang rumah nggak dipakai buat apa-apa, mending itu ditempelin tanaman tuh, bisa menghasilkan bahan makanan kira-kira. Terus ada hanging basket itu atau hanging plant itu, jadi tanamannya ditaruh di basket, basket tuh kayak pot gitu ya, terus digantung-gantung, itu namanya hanging basket. Jadi itu istilah-istilah yang sebenarnya praktiknya sudah kita temukan sehari-hari, cuma mungkin istilahnya aja yang kemudian agak sedikit asing karena ini memang dipelajari di pertanian gitu, masalah-masalah seperti ini, terutama di pertanian perkotaan ya. Karena UMJ kan memang di tengah kota gitu ya, di Jakarta, walaupun Jakarta coret ya, maksudnya Tangerang Selatan, tapi sehingga kemudian pertaniannya mengarah kepada pertanian perkotaan fokusnya, sehingga kemudian beberapa teknologinya memang teknologi perkotaan. Terus kemudian bisa juga kemudian bertani itu dengan menanam kecambah, atau kecambah ya, toge. Nah, toge. Itu menanam toge itu gampang banget ya, pokoknya si kecambah itu taruh aja di wadah, terus kemudian taruh tisu, kayak kita bikin percobaan IPA dulu, biologi di inilah di apa, di SMA ya gitu ya, SMP SMA gitu. Betul, itu nanam toge sangat gampang, dia butuh waktu cuma 3-7 hari tergantung jenis benih yang digunakan ya. Itu juga bisa dilakukan dan itu sangat memang bikin toge. Terus siapa yang mau beli gitu, kita biasa masan ke dia gitu. Itu gampang banget bikinnya, cuma 3-7 hari dia bisa menghasilkan, terus bisa langsung dipanen, bisa langsung dimasak. Nah, itu toge juga bisa macam-macam. Kalau kita kan toge di Indonesia biasanya dari yang dijual secara komersil itu biasa dari kacang hijau ya. Jadi toge kacang hijau itu kan yang biasa buat ditumis toge atau masukin ke dalam gehu itu, gorengan tahu itu, gehu itu kan toge dalam tahu ya, gehu. Nah, terus kemudian sebenarnya kecambah atau toge itu bisa dari tanaman lain, dari kacang-kacangan tentunya biasa yang digunakan, misalnya kacang tanah. Bisa juga dibuat toge kacang tanah, toge kacang merah, toge kacang polong ya, pea ya, pea kalau di Turki misalnya bisa pakai chickpea atau nohut ya. Kacang nohut itu bisa dibuat togenya juga enak, saya pernah nyoba soalnya. Terus kemudian kacang polong tuh di Turki namanya kok lupa bahasa Turkinya apa. Fasulye ya kalau nggak salah, itulah pokoknya, saya lupa nama Turkinya. Pokoknya kacang-kacangan, semua jenis kacang-kacangan itu bisa dibuat toge gitu. Dan biasanya memang rasanya agak sedikit berbeda walaupun secara umum sama. Dan kalau dari kacang tanah itu togenya besar-besar dan rasanya manis, lebih manis daripada toge biasa. Itu bisa dilakukan. Atau ada lagi microgreens. Kalau teman-teman pernah dengar, mungkin tidak banyak yang pernah dengar microgreens. Microgreens itu semacam kecambah tapi lebih tua umurnya. Kalau kecambah kan umurnya sampai 7 hari maksimal dan biasanya belum muncul daun kan, itu dipanen. Kalau microgreens itu tanamannya udah lebih tua dari toge, jadi umurnya sudah 7-21 hari tergantung jenis tanamannya, dan biasanya dia menggunakan media tanam memang untuk nanam, sehingga dia berdiri gitu, nanti udah umurnya udah muncul daun utama atau daun sejati, itu kemudian dipotong, diambil. Nah itu biasanya ada di salad
atau di garnish tanaman makanan-makanan restoran tuh. Yang kecil-kecil tanamannya itu, nah itu namanya microgreens. Nah, itu juga bisa diproduksi sendiri oleh kita, dan itu memang kecamatan microgreens ini nutrisinya jauh lebih tinggi dibandingkan dengan tanaman dewasanya. Itu nutrisinya bisa sampai 40 kali lipat nilai gizinya. Maka disebut dengan superfood. Ya, microgreens itu superfood. Karena memang jauh lebih tinggi nutrisinya ya dibandingkan dengan tanaman dewasa. Semua jenis tanaman bisa dibuat microgreens, bahkan sampai gandum, padi, itu bisa buat microgreens, terus kemudian dipanen, terus kemudian dimakan langsung si tanaman kecilnya itu, bibitnya itu. Nah, untuk penggunaan bahan media tanam dan peralatan itu bisa sesederhana mungkin, ya. Bisa menggunakan, kalau potnya itu kan, kalau kita nggak mau beli pot yang mahal kan, kalau bisa banyak kan mahal tuh ya. Kalau beli pot yang plastik itu bisa pakai barang-barang bekas, misalnya bekas botol minum gitu ya, atau misalnya bekas ember nugget atau es krim, atau bisa pakai apapun yang kemudian itu bisa mengurangi biaya produksi gitu ya, sehingga kemudian bisa dilakukan secara gampang, secara mudah, dan juga murah gitu ya. Media tanamnya pun bisa menggunakan media tanam apa saja, tanah bisa, kokopit bisa, arang sekam bisa. Tapi kalau misalnya di Turki kan nggak ada arang sekam ya, agak susah memang. Di Indonesia kan arang sekam banyak banget dan murah gitu, sehingga kemudian bisa dibeli. Kalau di Turki agak susah, sehingga di Turki memang bisa pakai media tanam yang bisa dibeli. Itu biasanya di Ayusbir tuh suka ada media tanam tuh. Saya kalau ke Ayusbir suka beli tuh. Ayusbir suka ada bagian spot spot buat tanaman-tanaman, ada media tanamnya juga, itu bisa beli di situ, murah juga harganya. Waktu itu ya, nggak tahu sekarang karena kan kursnya sudah berbeda tuh. Dulu sih murah banget, sehingga bisa itu. Terus kemudian bisa menggunakan alat sesimpel apapun gitu ya untuk penanaman, yang penting kan kemudian hasilnya. Ya kalau misalnya mau agak estetik sedikit mungkin bisa dibentuk-bentuk lah gitu, gimana supaya kemudian lebih estetik, itu tergantung kreativitas masing-masing aja. Tapi kan yang penting kan bisa menghasilkan, bisa membuat itu menjadi lebih bagus areanya dan seterusnya. Juga bisa menggunakan limbah-limbah organik untuk input, sebagai input penanaman. Misalnya media tanam tadi bisa pakai sabut kelapa, kalau di Indonesia banyak ya. Terus kemudian sekam, terus kemudian juga bisa pakai ranting-ranting dedaunan, itu dicop gitu, dicop tuh pada chopper itu dicincang gitu ya. Terus kemudian bisa dipakai, bisa pakai arang juga, arang kayu, bisa juga pakai kertas bekas yang nggak dipakai itu bisa juga pakai sebagai media tanam. Bisa juga pakai serbuk gergaji. Di Turki saya rasa banyak serbuk gergaji. Kalau di Indonesia sih banyak ya. Di Indonesia bisa ditemukan dimanapun. Di Turki juga harusnya banyak, karena kan di Turki juga banyak kayu, pengolahan kayu kan, sehingga kemudian itu bisa dipakai juga. Kalau nggak mau ribet ya tinggal beli aja sebenarnya kan di toko gitu, toko pertanian, untuk digunakan sebagai media tanam. Terus kemudian kalau yang anorganik sebenarnya bisa pakai pasir nanamnya, bisa nanam tuh bisa pakai pasir, bisa juga pakai kerikil, bisa juga ya. Tapi memang karena dia porus itu tidak bisa menahan air gitu ya, sehingga harus sering-sering disiram. Kalau itu walaupun bisa dipakai tapi harus sering-sering disiram, karena memang porus tadi dia tidak bisa menahan air. Kalau tanah kan dia bisa menahan air, sehingga siramnya cuma cukup sehari sekali atau sehari 2 kali. Kalau itu lebih sering disiram karena sifatnya porus. Terus menggunakan beberapa sampah organik, misalnya tadi cangkang telur, sisa bahan makanan, cangkang telur, terus kemudian ampas kopi, ampas teh, terus kemudian juga sisa-sisa sayuran yang tidak dipakai gitu kan. Kalau kita motong sayuran kan dibuang tuh, atau dikupas bawang gitu kan, itu kan nggak digunakan tuh, bisa dibuang. Nah itu bisa digunakan untuk bahan kompos gitu ya, sehingga kemudian nantinya bisa digunakan untuk pemupukan gitu. Atau misalnya bisa menggunakan limbah cair, misalnya air cucian beras itu jangan dibuang, itu nutrisinya sangat tinggi buat tanaman tuh ya. Itu air cucian beras itu jangan dibuang begitu saja, karena nutrisinya tinggi,
itu bisa dipakai buat nyiram tanaman. Oh, Jadi disiram. nyiram tanamannya pakai cucian beras itu pasti bagus tanamannya, ya. Bekas nyuci nyuci beras, kemudian nyuci apa makanan gitu, bahan makanan, nyuci daging atau nyuci ikan atau nyuci sayuran. Nah, si airnya itu bisa dipakai buat menyiram tanaman. Itu selain bagus untuk karena dia mengandung nutrisi, juga bisa menghemat air, ya. Jadi kita nggak pakai air bersih untuk menyiram tanaman, karena kan tadi air kan di Turki kan bayar ya. Ya. Kalau di Indonesia kan kita nggak beberapa kan nggak bayar, nggak pakai pump gitu, bisa pakai langsung dari air tanah. Kalau di Turki kan bayar. Saya soalnya dulu kan ngontrak ya, maksudnya bareng sama teman-teman ngontrak rumah gitu. Itu kan bayar air, apalagi sekarang mungkin lumayan mahal. Kalau dulu kan nggak terlalu mahal ya, kalau sekarang kan kursnya juga udah berubah, sehingga air pasti mahal tuh harganya. Sehingga kan sayang gitu kalau kita pakai air bersih, mendingan pakai air yang limbah tadi, sisa nyuci, sisa apa itu bisa disiramkan. Tapi jangan habis nyuci pakaian disiram ke situ, karena deterjennya terlalu tinggi, itu bisa mati tanaman. Kalau mau nanti dilarutkan dulu dengan air biasa supaya tidak terlalu tinggi konsentrasi deterjennya, sehingga baru bisa disiramkan. Terus kemudian air bekas mandi juga bisa. Mungkin ada teman-teman yang sering berendam gitu ya di bathtub gitu, airnya juga kan sayang kalau dibuang tuh banyak banget kan biasanya. Itu juga bisa dipakai buat nyiram tanaman. Itu saya rasa mungkin silakan kalau misalnya ada yang mau diskusi terkait dengan kegiatan bercocok tanam. Oke, terima kasih Kak Ade ini. Ternyata Masya Allah luar biasa banget ilmunya ya yang udah disampaikan. Sekarang bagi teman-teman yang mau bertanya, ya saya persilahkan nih. Ada yang mau bertanya? Atau sebelumnya saya mau tanya dulu nih Kak. Boleh, boleh. Boleh ya? Boleh dong. Ini kan Masya Allah tadi kan udah dijelasin gimana media cocok tanam, gimana caranya, terus kira-kira apa aja tanaman-tanaman itu Kak. Tapi Kak, ini kan kadang kita nih generasi-generasi mager ya Kak ya. Iya. Buat memulai itu lebih baik gimana ya Kak buat memulai bercocok tanam gitu Kak? Oke, memang ya, saya akuin memang untuk memulai itu agak susah ya. Tapi kalau udah kecemplung biasanya tuh akan ketagihan gitu ya. Memang memulainya agak susah. Mungkin bisa dimulai dengan hal-hal yang sederhana, misalnya beli tanaman kan kalau misalnya ada pasar tuh, kan di Turki tuh banyak pasar ya biasanya. Nah, di pasar itu biasa ada jual tanaman juga tuh. Saya juga sering beli di sana. Kita mungkin mulai dari sana dulu. Jadi nggak mulai dari awal kita apa apa istilahnya, kayak bikin media baru, bikin pot baru dari awal. Jadi tinggal beli yang sudah ada potnya itu, terus tinggal dirawat. Mulai dari situ dulu, nanti kan dia akan berkembang. Biasanya tuh kalau tanaman-tanaman yang bisa berkembang banyak itu kan nanti beranak dia, terus kita tinggal pindahin lagi. Nah, mau nggak mau kan harus dipindahin tuh. Nah, itu mulai dari situ tuh biasanya. Kalau saya dulu juga mulainya kayak gitu. Kalau memang malas keluar ya kan, sambil kipasan gitu kan, kira-kira seperti itu kan enak sebenarnya. Tapi itu tadi memang harus dimulai dari hal yang tidak terlalu repot dulu ya. Jadi mulai dari beli dulu tanamannya gitu ya, yang sudah jadi tinggal rawat doang. Nanti udah ketagihan, biasanya ketagihan tuh nanti beli lagi, beli lagi gitu, beli lagi, terus nanti reporting terus tuh, jadi repot gitu aja tambah banyak gitu. Itu biasanya begitu. Awalnya biasanya sih gitu kalau mau gampang ya. Kalau karena memang memulai itu agak susah, apalagi untuk orang yang mageran misalnya, atau misalnya terlalu banyak kerjaan gitu, itu juga agak susah, agak merepotkan. Jadi bisa dimulai dengan beli yang sudah jadi dulu, tinggal merawat, baru kemudian nanti bertahap mulai dari awal gitu. Mungkin itu bisa dilakukan tipsnya. Oke, terima kasih Kak. Dari teman-teman nih, ada yang mau bertanya sebelumnya? Tentang karena kita ngabuburit bareng ya. Masya Allah. Ngabuburit kita berbeda nih.
kalau belum ada mungkin saya mau tanya lagi nih Kak. Boleh dong. Kalau misal biasanya kan orang tuh prefer buat tanam tanaman hias gitu ya Kak. Kalau misal kita nih pengen banget menghias rumah dengan tanaman gitu Kak. Itu sebaiknya tanaman apa yang pertama kita rawat dulu gitu Kak? Untuk pemula, sebagai pemula gitu. Oke. Untuk pemula ya. eh, untuk tanaman hias mungkin bisa dicoba tanaman kaktus atau sukulen atau lidah buaya. Sukulen, tanaman sukulen tahu ya? Tanaman kayak mirip cocor bebek yang dia agak apa istilahnya? Banyak airnya gitu kira kandungannya. Itu biasanya kan tanamannya tuh tahan kering. Sehingga kemudian biasanya yang pemula itu yang agak mageran, masih mageran gitu ya. Nyiramnya nggak harus tiap hari, kalau itu mungkin 2 hari sekali, 3 hari sekali baru boleh disiram gitu. Sehingga itu bisa digunakan untuk permulaan kita sebagai orang yang awam untuk menanam tanaman. Dan itu kan sekulen itu banyak banget jenisnya. Sehingga kemudian bisa dipilih tuh jenis-jenis yang mungkin lebih bagus ya gitu, sehingga bisa menghiasi ruangan misalnya gitu, atau menghiasi teras gitu ya, lebih cantik, tapi tidak terlalu banyak, tidak terlalu repot ininya, pemeliharaannya gitu, tidak terlalu bandel, sehingga kemudian bisa digunakan si tanaman itu kalau menurut saya untuk pemula ya. Iya. Tanaman-tanaman itu sebenarnya bisa ditanam di dalam rumah nggak sih? Soalnya ada beberapa orang yang bilang kalau tanaman itu kalau malam tuh bisa ngeluarin karbon dioksida gitu Kak. Bisa nggak sebenarnya? Oke. Mengeluarkan karbon dioksida itu semua makhluk hidup kan mengeluarkan karbon dioksida ya, termasuk manusia kan yang bisa dikeluarkan cuma karbon dioksida. Sedangkan tanaman, terutama tanaman-tanaman indoor, misalnya tadi sukulen, lidah buaya atau sansevieria itu lidah mertua, itu banyak juga di Turki sekarang. Itu bisa digunakan untuk di dalam ruangan karena punya sifat, terutama lidah mertua itu dia anti radiasi, dia menyerap radiasi yang ada di ruangan. Makanya dia digunakan sebagai indoor plants atau tanaman indoor, tanaman dalam ruangan. Dan beberapa tanaman itu justru dia masih bisa berfotosintesis walaupun tidak ada cahaya matahari. Fotosintesis artinya dia menghasilkan oksigen. Bukan kemudian justru mengambil oksigen, bukan. Justru dia akan menghasilkan oksigen, sehingga kemudian oksigen di dalam ruangan akan lebih bersih karena udara di dalam ruangan akan lebih bersih karena dia menghasilkan oksigen menjadi lebih banyak. Gitu. Tanaman-tanaman indoor kebanyakan seperti itu. Dia memiliki sistem, kalau ini orang pertanian itu sistem fisiologisnya, model fisiologisnya itu fotosintesis melalui jalur C3 dan CAM. Itu artinya dia bisa berfotosintesis walaupun dalam proses tidak ada cahaya matahari. Karena fotosintesis kan sebenarnya harus ada cahaya matahari sebagai energi gitu ya. Nah, itu bisa dia menyerap sinar matahari, disimpan di dalam selnya, terus kemudian digunakan di malam hari ketika cahaya matahari tidak ada. Sehingga bisa berfotosintesis walaupun tidak ada cahaya matahari. Jadi tidak ada, maksudnya mitos itu sebenarnya tidak ada. Jadi mitos kita berebutan oksigen di dalam ruangan itu nggak ada. Gitu. Nggak ada, justru banyak manfaatnya. Jadi memang tanamannya dipilih harus tanaman-tanaman yang memang indoor ya. Memang untuk tanaman indoor, karena beberapa tanaman itu dia butuh cahaya penuh untuk tumbuh. Sehingga kemudian ketika dia masuk di indoor, pertumbuhannya jadi tidak bagus. Gitu. Kalau tanaman indoor dia ada cahaya matahari, tidak ada cahaya matahari, dia akan tumbuh. Yang penting dia kalau siang ada cahaya, misalnya cahaya tidak langsung gitu ya, itu masih bisa tumbuh. Gitu. Oke Kak, makasih banyak, ini jadi terjawab ya Kak ya. Oke, mungkin karena dari teman-teman sudah nggak ada yang bertanya ya Kak. Sekian dulu. Terima kasih banyak ya Kak untuk materi pada sore hari ini di Turki dan malam hari ini di Indonesia. Untuk teman-teman yang sudah bergabung, terima kasih banyak yang sudah meramaikan juga.
dari saya selaku moderator meminta maaf apabila banyak salah kata atau kekurangan saya. Terima kasih Kak Ade juga terima kasih. Mohon maaf kalau saya Terima banyak kasih salah atas ya. waktu yang telah diberikan. Terima kasih banyak. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.